Semakin kecil ukuran layangan kita, maka akan semakin gesit layangan itu gitu loh. Semakin lebar layangan kita, maka kegesitan itu semakin berkurang, tapi powernya jadi tidak ada acuan baku untuk serutan bikin tajuk. Jadi tajuk itu menyesuaikan dengan sayapnya teman-teman. Oke, setelah itu kita bahas penjelasan soal ukuran layangan. Mulai dari mana ya? Oh ya, saya jelasin dulu ukuran layangan yang biasa dipakai pemain-pemain itu kan ada 54, 55, 56 sama 57. Nah, kita kupas sedikit-sedikit ya dari layangan yang 54 sama 55 saya jadikan satu karena layangan Sukhoi, layangan ini ini khusus Sukhoi. Jadi untuk layangan 54 dan 55 ini itu tipikalnya itu hampir mirip lah, menurut saya itu hampir mirip. Jadi kita jadi satukan aja. Kita gamblangi dari segi ukuran layangan 54 dulu lah. Jadi ukuran layangan 54 itu efektifnya dipakai untuk apa dan kayak mana sih Bang? Kalau 54 sama 55 lah, 54 sama 55. Kalau 54 saya belum pernah ya, tapi kalau 55 itu kan udah sering bikin. Karena sebenarnya itu untuk layangan kecil kayak gitu, efektifnya itu untuk kelincahan aja. Lincahan manuver itu di situ. Terus efektif juga untuk pakai pukulan atas, rata-rata kayak gitu mainnya. Kalau untuk main bawah gerong-gerong, dia itu kesulitan di angin. Jadi dia itu layangan nggak larinya kalah sama yang lebih lebar. Bukan ya lebih lebar ya lebih besar gitu. Kalau saya pribadi itu pakai jalurnya itu 47, panjangnya ini 47. Terus kepalanya itu nggak saya bikin pendek, jadi kepalanya itu di angka 9 cm lah, 9 cm, jadi nggak sampai di bawahnya. Kadang saya itu pakai 9 lebih, nggak sampai 9,5. Itu tujuan saya gimana? Tujuan saya itu apa sih? Saya itu ingin berbeda dengan yang lain. Jadi yang rata-rata banyak di pasaran itu layangan 55, 54 itu kepalanya pendek-pendek, terus tarikannya lebar-lebar gitu. Jadi saya nggak tahu maksud mereka itu apa, karena jujur saya nggak pernah pegang layangan mereka, cuman saya tahu cerita-cerita saja. Nah, kalau saya pribadi saya saya kembangkan dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya pakai kepala agak panjang, jadi banyak keluhan orang saya itu pakai 55 itu susah banget mau masuk, susah banget mau nusuk-nusuk itu susah, suka mental-mental, kehabisan angin, kehabisan apalah gitu ya. Makanya saya bikin kepalanya agak panjang dikit. Dari versi saya gitu supaya apa? Layangan itu walaupun gesit, dia masih enak dipakai nyodok, masih enak dipakai kejar-kejaran, masih enak karena powernya lebih dapat, tenaganya lebih enak buat masuk gitu. Untuk layangan 55 hampir mirip, cuman saya tambahin setengah senti di jalurnya. Dan kepalanya paten saya buat 9,5 untuk layangan 55. Jadi nggak sampai saya turunin atau saya saya panjangin dikit enggak. Terus sayap udah pasti 55, kalau 54 juga tadi udah pasti 54. Terus tarikan itu kalau 54 saya pakai 35 ya, tarikan 35. Untuk tarikan layangan 55 itu saya pakai 35,5 sama kayak layangan 56 saya. Karena kenapa saya pakai itu tetap karena jalurnya ini saya kurangin. Jadi otomatis ini tak bikin seperti itu supaya tak lihat ini kayak aneh gitu. Jadi kalau tak pendekin tarikannya itu layangannya lebih gesit banget, jadi kurang enak diatur ya. Jadi saya agak lebarin dikit ke angka 35,5 untuk layangan 55 biar lebih stabil gitu loh. Jadi kepalanya lebih panjang dikit, tarikannya lebih lebar, jalurnya ini
lebih lebar dari biasanya ya. Saya pakai jalur ukuran panjang itu 48, bukan 48,5, 48. Itu agar lebih enak, jadi relatif buat gesit enak, buat masuk juga dapet. Nahan angin itu ya lebih baik lah dari ukuran 55 yang lain, tapi menurut saya nggak tahu bagi versi mereka, karena itu kalau menurut saya sih rasa lebih rasa sama aja, cuma ya perbedaannya di stabil itu aja. Betul, kalau rasa ya cenderung gesit lah, kalau namanya layangan 55 cenderung gesit. 55, 54 itu semakin kecil ukuran layangan kita, maka akan semakin gesit layangan itu gitu loh. Semakin lebar layangan kita, maka kegesitan itu semakin berkurang, tapi powernya nambah. Jadi torsinya layangan ini nambah, tapi dia gesitnya semakin berkurang. Kebalikannya, kalau layangan semakin kecil, gesitnya nambah, torsinya berkurang. Nah gitu teman-teman, intinya di situ. Terus kita bahas lagi ukuran layangan 56. Ukuran layangan 56 di mana Mas Kempong? Kalau versinya Mas Kempong kemarin sudah dijabarkan di video saya sebelumnya ya, sudah dijabarkan tentang penjelasan layangan perkasa. Udah pasti layangan Mas Kempong yang 56 udah mirip kayak gitu. Terus ada lagi saya mengetahui layangan 56 itu panjang jalurnya ini bukan 48,5. Kalau Mas Kempong kan pakai 48,5. Panjang jalurnya ini 49. Iya, 49. Dan kepalanya relatif, ada yang 9,5, ada yang 10. Seperti itu Mas Kempong. Itu gimana menurut sampean? Kalau untuk perbedaan kepala ada jalur ya, utamanya jalur ya lebih panjang ya. Jalur lebih panjang. Jalur lebih panjang itu kalau pada intinya itu berpengaruh di lebarnya sayap nanti. Lebarnya sayap itu semakin mengkerucut, semakin mengecil. Lebarnya sayap itu pun ya juga tergantung tarikan samping ya. Tarikan samping itu kan masing-masing orang kan ya beda-beda, punya persepsi beda-beda. Cuman ya pada intinya itu semakin panjang jalur, dia itu semakin kecil rata-rata sayapnya, semakin mengkerucut, mengecil lah. Jadi kenapa kita tambahin tarikan sayap? Fungsinya seperti itu, untuk ngimbangin. Jadi semakin jalurnya panjang, otomatis tarikan benang samping akan semakin panjang pula juga. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk kepala sih sebenarnya itu pengaruhnya satu ya. Kalau kepala agak panjang itu buat nyodok itu enak tenang. Jadi kepala pun dapat angin lebih banyak kalau lebih panjang. Bentar ya. Untuk layangan, jadi untuk memahami seperti itu apa yang dimaksud Mas Kempong. Jadi saya jelaskan dulu. Ini menurut saya ya. Untuk menurut orang lain berbeda, monggo silakan, ada pendapat masing-masing. Penahan layangan itu sebenarnya cuma di area sini nih. Nah, sini nah. Sini layangan itu nahan angin, vitalnya itu cuma di sini. Dari sini ke sini, dari sini ujung sini sampai ke sini. Udah, yang lain itu kebuang semua anginnya. Jadi gitu. Jadi kenapa ukuran-ukuran layangan Mas Kempong itu dibuat seperti itu? Karena Mas Kempong itu sudah mempunyai mindset bahwa layangan ini tahannya di sini. Jadi kita udah mikir kalau kepalanya dipanjangin, otomatis tahannya kan lebih lebar. Semakin kita panjang ke sini, tahanan angin ini semakin banyak gitu loh. Jadi layangan semakin stabil. Nah, layangannya akan semakin stabil, torsinya layangan, powernya layangan akan semakin dapat gitu. Terus apalagi Mas Kempong? Itu soal layangan. Ya, yang kalau yang pendek, kepala pendek ya, katakanlah kita pakai 9,5. 9,5 itu pengaruhnya satu. Sebenarnya dia itu di bawah itu apa ya? Nggak gampang jatuh lah. Nggak gampang jatuh kalau pendek. Soalnya itu angin kalau kepalanya kecil, angin itu langsung kebuang. Dia itu langsung manding. Gitu loh. Berarti gampang jatuh dong kalau layangan langsung manting, malah manting. Dia itu gini manting maksudnya ke atas. Kalau layangan kepalanya pendek, buat main bawah itu enaknya itu apa ya? Jadi kita itu lebih siap lah dalam menghadapi angin-angin yang dadakan. Jadi kadang ada angin besar tiba-tiba nerpa layangan kita gitu ya. Layangan kita itu otomatis langsung gerak, jadi langsung gerak gini. Gerak ke atas, bukan jadi mudah gerak.
kalau gerak atas bawah kan itu relatif Mas Gembong, tergantung, nggak bisa diprediksi lah. Jadi ya, intinya itu kalau kepala kecil itu rata-rata ke atas. Jadi tapi kalau kepala besar itu yang rata-rata kalau kepala besar rata-rata itu gampang gini ya. Cuman lebih tergantung tangan sih ya, tergantung tangan ya, juga itu sayap tadi loh. Kalau sayapnya katut, dia itu kena angin imbas kayak gitu tadi, itu tetap stabil, tetap tenang. Nah, yang saya maksud ini kan kalau layangannya imbang. Kalau layangannya imbang. Ya, posisinya imbang. Jadi angin kan besar, dia itu mancingnya pasti di bawah. Jadi langsung mancing ke bawah. Kalau anginnya layangan yang imbang-imbang gitu ya. Tapi kalau layangan yang kepalanya pendek, rata-rata kalau buat main bawah itu mancingnya ke atas. Memang dia itu apa ya? Nggak setenang kalau kepalanya panjang. Dan yang dijabarkan Mas Gembong soal layangan yang khusus buat main nyodok dan lain-lain kemarin itu, memang dia nggak sestabil itu, nggak setenang itu, cuman dia enaknya itu lebih enak gerak, jadi mudah gerak lah intinya. Jadi semakin kita kepalanya pendek, itu layangan akan semakin mudah gerak gitu loh. Jadi karena ini tumpuannya akan semakin ke atas, tahanan anginnya itu akan semakin ke atas pula, jadi gampang gerak layangannya gitu. Bukan logisnya gini. Ini kan di sini, ini kan tali kama atas, ini kan tali kama bawah. Jadi kalau kita contoh tali kama seperti ini, nah dari sini udah kelihatan tahanan angin cuma di sini, gitu loh. Kecuali kita tali kama atasnya di sini, sama di sini. Ya, jadi kalau kita tali kama atas di sini sama di sini, itu angin full nerpa semua ke layangan. Tapi kalau kita cuma di tengah sini, titik sama di sini, taruh di sini. Itu kan tengahnya pasti di sini. Nah, di sini. Nah, itu udah kelihatan. Terpaan angin di sini, sekitaran sini sama sini toh. Gitu penjelasannya seperti itu untuk layangan 5/6. Kalau layangan 57 ada tambahan nggak soal penjelasan layangan 57? Kemarin kan sudah. Enggak ada sih. Sebenarnya simpelnya itu kan untuk pemain kan relatif ya, mau ukuran layangan berapa. Jadi saya jelaskan kembali sedikit ya. Untuk layangan 57 biasanya itu pakai jalurnya ini antara 49,5 sampai 50 ya. Tergantung permintaan pemain. Nah, gitu permintaan pemainnya pakai apa? Tergantung karakter. Mau dibuat untuk kepala itu dari 97 sampai 10 rata-rata itu. Sebentar, ada yang pakai 9,5 Mas Gembong. Ada yang pakai 9,5. Pokoknya intinya kan kalau 9,5 itu biar lebih mudah gerak lah, intinya layangannya seperti itu. Sama kayak tadi. Antara 9,5 sampai 10,5. Tapi di tengah-tengahnya stabilnya, maksudnya itu defaultnya ukuran layangan 57 itu pakai kepala 97 atau 10 gitu lah. Rata-rata di situ orang pakai layangan 57 rata-rata kepalanya 10 sampai 97 lah. Jadi kadang kita coretan segini itu kadang nggak pas ya, taruhlah angka tengah-tengahnya seperti itu. Untuk sayap dan tarikan, sayapnya pasti 57, tarikannya itu antara 36 sampai 37. Jadi 36 cm sampai 37 cm begitu. Jadi untuk penjelasan arku kira-kira sudah lengkap. Kalau misalkan ada yang mau tanya atau mau nambahin soal penjelasan arku, kira-kira apa, mau diskusi soal arku, monggo coret-coret di bawah, silahkan komentar di bawah. Terus kita masuk di tahapan selanjutnya. Setelah kita udah bikin arku kayak gini, udah ini arku sudah sesuai dengan permintaan setelan joki. Nah udah, terus kita gimana cara milih kertas sebelum disablon ya? Taruhlah udah disablon tapi kita nggak bisa milih kertas. Kira-kira kertas yang enak itu yang kayak apa sih? Kertas kan macamnya banyak, ada kertas lito, ada kertas tersanjung, ada kertas minyak dan lain-lain. Kita bahas satu-satu boleh Mas Gembong? Boleh. Untuk kertas minyak dulu lah. Kertas minyak itu setahu saya itu cuman ada 2 versi yang dipakai orang-orang. Minyak warna kuning sama minyak warna putih. Itu yang banyak dipakai orang. Sebenarnya banyak warnanya minyak itu, cuman yang sering dipakai kita ambil sampel 2 kertas warna itu aja.
Untuk kertas putih dan kertas kuning bedanya apa Mas Gembong? Dan soal selain warna, kalau warna udah pasti beda. Selain warna, kalau untuk kertas ya putih sama kuning. Nah, kalau kuning itu lebih